Dadah. Baru nongol. Udah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya di sini ingin mempresentasikan aplikasi persuratan online terpadu Kota Tangerang. Eh, kami beranggotakan Atika, Ayu, Azka, saya sendiri, Dean, Firliandra Sasuhabila, dan Rifka Iriadi. Di sini saya ingin memberi tahu tentang aplikasinya dulu ya. Aduh, lama. Oke. Apa sih tentang aplikasinya ini? Aplikasi yang kami buat ini merupakan aplikasi perizinan yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat Kota Tangerang dalam melakukan perizinan wilayah, baik dalam usaha maupun melakukan hal yang acara penting. Dan yang melatar belakangi aplikasi ini adalah pembuatan aplikasi ini untuk membantu masyarakat di masa pandemik dalam mendapatkan surat perizinan yang diinginkan dengan mudah dan lebih efektif. Dan ini tampilan websitenya, kelihatan nggak? Kelihatan kok, kelihatan. Ini tampilannya kayak gini. Dan ini tampilan surat permohonan. Nah, di sini saya akan langsung ini ya, mendemokan aplikasinya. Mana? Nah, ini untuk login kita harus buat akun dulu. Ini diisi nama lengkapnya. Misal Dean Maulid. Username Dean. Password Dean. Enggak nampil, Jik. What? Belum nampil, masih nampilin PPT. PT? Iya. Serius? Seriusan. Waduh. Serius? Serius. Serius bang, masih PPT itu bang. Masih Ya PPT. Allah. Di kelas, mendingan di ini dulu aja. Share screen-nya lu matiin dulu, baru share screen lagi. Wait. Mana sih? Stop share. Mulai lagi ya. Gue mulai lagi nih. Udah bisa belum? Anjir. Ya udah dimulai lagi aja. Udah tutup. Dari yang demo aplikasi? Iya. Oke. Kan pas share screen ada pilihannya tuh. Udah kelihatan belum? Masih gelap. Bentar. Dah. Sekarang udah. Dah. Ya, ini untuk pendaftarannya ada nama lengkap, username, dan password, sama pilih jenis kelamin. Kayak gini aja. Simple. Kita daftar. Sudah terdaftar kan? Nah, kita tulis namanya. Login. Nah, ini itu tampilan dari user. Jadi, untuk khusus masyarakat, untuk ini, menulis surat yang diinginkan. Jadi ini pilihannya ada 3.
Sebenarnya mah pilihannya banyak sih, tapi dipanggilnya 3. Nah, kita tulis di sini. Ini tulis nama lengkap. Dian Maulid. Tanggal lahirnya ngasal aja deh ya. Alamatnya bisa kita di sini. Kerjaan yang model. Ini jenis sewanya. Jenis sewa gedungnya. Gedung untuk meet and greet. Alamatnya Bintaro, Senayan, dan Jakarta Barat. Nah, ini di-submit. Nah, di sini kan ada namanya nih, Dean Maulid. Nah, ini kita log out, itu lari ke kelurahan. Login. Nah, ini halaman kelurahannya. Di inbox, kita lihat nih, ada surat Dean. Terus, kalau mau lihat detail ya, kita show. Nah, ini nih. Surat permohonannya Dean. Jadi kalau di accept ini bakalan terus ke ini, ke admin kecamatan. Tapi kalau ke Deadline bakalan ini lagi balik lagi ke user. Ada status di inbox desainnya user. Jadi kalau di Deadline nih, Deadline kita logout lagi. Kedean lagi balik. Nah, nih ada tandanya kalau ditolak sama kelurahan. Tapi kalau misalnya di ini diterima, wait, di accept. Nah, ini bakal masuk ke send kelurahan. Jadi artinya kekirim. Nah, itu lari ke kecamatan. Ada di inbox. Tuh. Dan Maulid. Di show lagi. Sama ininya. Cara kerjanya. Di Deadline bisa, di accept bisa. Kalau udah di accept, nanti dia lari ke ini, ke admin pusatnya. Kita logout lagi. Admin. Nah, ini ada. Waduh, ngebug. Di sini nih. Nah, jadi ketika di accept, itu nanti bakal dapat persetujuan ke user kalau surat itu udah diterima sama admin pusatnya gitu. Jadi intinya sih ini aplikasi buat memudahkan masyarakat supaya bisa dapat surat izin yang diinginkan gitu. Kalau udah lari, pertama kan jadi lari ke kelurahan dulu. Ketika ke kelurahan dapat verifikasi dari kelurahan ke kecamatan, diverifikasi lalu ke admin pusat. Admin pusat ngelihat data-datanya, setelah itu langsung dikirim ke user. Seperti itu. Oke. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan untuk masalah aplikasinya? Kita logout.
Bang, gue boleh nanya nggak bang? Iya, boleh silakan. Gue dari kelas 0 TPLP 004. Gue Ya. ingin apa persyaratan surat izin yang diterima jika ada penolakan surat izin? Oh, penolak maksudnya persyaratan ininya ya apa sih? Ya, surat Syarat izin yang diterima jika ada penolakan surat izinnya. Oh, jadi misalnya user nih, kita eh, apa sih namanya? Apply suratnya. Ya, Nah, pas sampai ke kelurahan ditolak gitu. ya persyaratannya itu apa misalnya kayak diterima atau enggak. Oh, ya persyaratan-persyaratannya. Oke, oke. Paham, paham. Udah lagi atau sudah? Sudah? Hanya satu. Oke, hanya satu ya? Nggak ada lagi? Eh, saya Ya, jadi begini, ini kan aplikasinya bentuk surat izin pernyataan ya. ya ini surat Nah, perizinan itu. yang saya lihat dari print out tersebut yaitu tidak ada bukti yang kuat dari pihak sananya. Misalkan tanda tangan kelurahan, tanda tangan camat itu tidak ada di outputnya. Gitu. Kenapa gitu? Soalnya kan ini persyaratan yang kuat kan untuk mengajukan sesuatu itulah. Ya kurang lebihnya seperti itu. Oke, sudah ya. Kalau gitu pertanyaan tadi di note dulu. Eh, saya ingin mendiskusikan dulu sama kelompok saya beberapa menit. Ya bang. Bang, Oke. boleh satu pertanyaan lagi nggak? Oh ya, silakan. Itu kan ada beberapa step ya. Kalau kita bikin pernyataan harus ke kecamatan dulu, kelurahan dulu, sama ke pusat. Ya. Nah, gimana kalau misalnya kita bikin surat perizinan atau pernyataan itu di kecamatan bisa, nanti di kelurahan bisa, pas di pusatnya ditolak, itu action apa yang akan dilakukan, yang harus dilakukan? Apa balik lagi ke kelurahan, ke kecamatan, atau langsung informasinya dapat ke si User. Ya. usernya? Ya, paham. Oke. Baik, mungkin segitu aja pertanyaannya. Kami akan diskusikan dulu ya, sekitar 5 menit.
Oke, kami udah mendiskusikan. Mungkin pertanyaan yang pertama tentang persyaratan-persyaratan suratnya ya, kalau misalnya ditolak gitu. Jadi begini, kan namanya untuk mendapat persetujuan ya, itu kan ada persyaratan-persyaratannya tuh, kayak KTP, terus kartu keluarga, dan apa sih, surat kayak ini pengantar RT RW. Nah, kalau misalnya ditolak sama kelurahan, itu udah pasti ada yang kurang. Entah itu KTP atau ininya apa sih, surat-surat yang Data pribadinya gitu ya Bang. iya, data pribadinya ada yang kurang. Nah, masalahnya program yang kami buat ini masih banyak kendala. Itu rencana-rencana semuanya itu udah udah kepikiran untuk bikin seperti itu, cuma karena terkendala waktu jadi nggak bisa dilaksanakan itu. Tapi fungsinya tetap sama kayak gitu. Ketika ditolak bakalan ada pemberitahuan, misalnya kurangnya KTP nih, fotokopi atau foto KTP. Ketika ditolak bakal muncul kayak gitu. Baik, Bang. Itu. Atas jawabannya. Iya, sama-sama. Kalau saya ingin menjawab pertanyaan kedua tadi, kenapa nggak ada tanda tangan kelurahan kecamatan gitu ya? Soalnya kan ini kan berbasis web, maksudnya udah secara online. Jadi buat tanda tangan gitu udah nggak begitu perlu. Kan udah serba online gitu, jadi udah terverifikasi duluan di sananya oleh sistem, udah kebaca oleh sistem mau gimana pun di sistem udah disimpan. Jadi tanda tangan adanya tanda tangan nggak adanya juga ya nggak penting-penting banget. Jadi gitu. Bukan bukan yang nggak penting-penting banget juga sih, nanti kan surat dari sini juga bakal langsung ditembusin ke kepalanya atau kayak kelurahan kelurahnya apa siapanya yang kepentingan, nanti bakal ditembusin baru untuk verifikasinya, jadi kayak gitu nanti sebelum diterima atau ditolaknya. Makanya diadain sistem ini tuh biar bisa secara online gitu Dan mudah dilakukan oleh masyarakat yang takut sama COVID pandemi. Begitu. Gimana Mas Kipari? tadi yang Ya, udah sangat jelas. pertanyaan Sangat jelas jawabannya. apa lagi. Oke. Nah, pertanyaan ketiga tadi, gimana kalau misalnya step by step-nya verifikasinya berhasil nih dari kelurahan, terus kecamatan. Nah, tapi pas sampai ke admin pusatnya ditolak. Tuh gagalnya maksudnya Gagal. gimana tuh? Maksudnya gagalnya tuh ini ya tadi ya, apa? Langsung Bukan gagal, Bang. apa? Bukan gagal. Jadi kayak penolakan, kayak misalnya dari kecamatan itu dia ada bikin kesalahan untuk mengajuin ke kelurahan yang persyaratannya itu belum pas semua. Ternyata ada penolakan. Nah, itu kan udah masuk di step berikutnya. Kalau ada penolakan di tengah-tengah itu actionnya seperti apa gitu? Penolakan di tengah-tengah itu di kecamatannya gitu ya. Misalnya kecamatan udah validasi. Kelurahan sudah validasi. Nah, di pusatnya itu dia nggak validasi karena ternyata masih ada data yang belum cocok. Gimana? Terputus tadi. Jadi gini, kalau di kelurahan dan kecamatannya udah verifikasi datanya nih, udah berhasil. Tapi pas di kecamatan mungkin ada kesalahan data yang dibuat oleh antara kelurahan atau kecamatan yang bikin ininya gagal gitu, verifikasi di admin pusatnya. Kalau menurut saya ya, enggak, itu proses offline-nya atau proses online-nya di website ini?
Nah, kalau kita di website ini kan cuma buat tembusan aja, buat secara langsung gitu. Nah, kalau misalkan datanya belum ke input ya otomatis nggak bakal diterima. Atau ada syarat yang belum memenuhi. Kayak gitu aja sih. Nah, iya yang Pasti ada. saya tanyain tuh actionnya. Jadi apakah penolakan itu bisa langsung balik lagi ke user dikasih taunya itu gimana? Oh ya, nanti ini kan aplikasi ini kan belum selesai dikembangin juga buat si Masyarakatnya. usernya buat tahu bahwa apa yang kurang gitunya kan atas penolakannya. Jadi nanti bakal dikembangin lagi. Jika terjadi sesuatu penolakan yang melibatkan persyaratan yang kurang. Kayak gitu aja sih. Oh, masih akan disempurnakan lagi berarti ya? Iya. Iya. Betul. Oke, cukup. Udah. Oke. Kalau gitu, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.